Coba Anda bayangkan skenario ini, Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek raksasa. Oke. Dan untuk merayakannya sekaligus untuk benar-benar menyenangkan hati bos Anda mengadakan sebuah pesta. Tapi ini bukan sembarang pesta ya. Pasti yang sangat mewah. Mewah banget. Ini adalah pesta paling spektakuler dan mungkin paling mahal dalam sejarah dunia. Anda memikirkan setiap detailnya. Anda menyajikan makan malam 7 menu dengan bahan-bahan eksotis dari timur. Sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat oleh siapapun di negara Anda. Wow. Anda bahkan menyewa penulis naskah teater paling terkenal saat itu untuk membuat pertunjukan khusus. Lengkap dengan musik orkestra eksklusif. Niat sekali ya. Sangat niat. Anda memandu bos Anda jalan-jalan menyusuri taman labirin dengan air mancur yang menakjubkan. Terus menutup malam itu dengan pertunjukan kembang api yang menerangi seluruh langit malam. Sempurna. Semua tamu yang hadir berbisik kagum, mereka setuju ini acara paling luar biasa yang pernah mereka hadiri, dan di titik ini Anda pasti berpikir, oh setelah kerja keras ini posisi saya aman. Promosi jabatan udah di depan mata kan? Tepat. Namun, sebagai hadiah atas dedikasi itu, keesokan harinya Anda malah ditangkap oleh pasukan khusus bersenjata. Ya ampun. Anda dilucuti dari semua jabatan Anda, diadili dan dibuang untuk menghabiskan 20 tahun sisa hidup Anda di dalam sel isolasi yang dingin di pegunungan terpencil. Tragis. Kenapa coba? Apa dosa Anda? Jawabannya sungguh berlawanan dengan intuisi kita. Anda ditangkap karena Anda melakukan pekerjaan yang terlalu baik. Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan membedah salah satu observasi paling tajam dan jujur saja paling provokatif mengenai dinamika kekuasaan yang pernah ditulis. Betul sekali. Kita mengambil inspirasi dari The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Dan secara spesifik, kita akan mengupas tuntas hukum pertama. Bunyinya sederhana. Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Jangan pernah. Inti dari hukum ini adalah tentang ilusi superioritas. Anda harus selalu membuat atasan Anda merasa bahwa merekalah yang paling cerdas dan paling bersinar di ruangan itu. Jika Anda terlalu berlebihan, menunjukkan bakat Anda justru akan memicu rasa takut dan insecurity mereka yang pada akhirnya bisa menghancurkan Anda. Oke, mari kita bedah ini. Cerita yang saya buka di awal tadi itu sama sekali bukan fiksi loh. Oh ya, itu sejarah nyata. Sejarah nyata dari Prancis pada tahun 1661. Tokoh malang kita ini adalah Nicolas Fouquet. Dia itu Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Raja Louis ke-14. Konteksnya begini, Perdana Menteri saat itu baru saja meninggal dunia. Dan Fouquet mengincar posisinya. Benar, Fouquet ini orang yang luar biasa cerdas, karismatik, dan punya selera seni yang tinggi. Dia merasa posisi Perdana Menteri selanjutnya adalah milik dia, jadi untuk membuktikan kapasitasnya dan mengambil hati sang raja, dia menggelar pesta peresmian istana barunya yang bernama Vaux-le-Vicomte. Istana yang sangat legendaris. Sangat legendaris. Dia mengundang seluruh elit Eropa. Molière, sang dramawan legendaris, bahkan menulis lakon khusus untuk malam tersebut. Fouquet benar-benar ingin menunjukkan kepada raja betapa berkelasnya dia dan betapa berharganya dia bagi kerajaan. Hal yang paling memakau di sini adalah bagaimana Fouquet benar-benar salah membaca psikologi audiens utamanya, yaitu Raja Louis ke-14 itu sendiri. Iya, dia salah sasaran. Kalau kita melihat dari sudut pandang Fouquet, dia berpikir semakin mewah pesta ini, semakin raja melihat betapa loyal dan kompetennya saya. Dia mencoba mendemonstrasikan kegunaannya. Tapi Louis XIV bukanlah pemimpin yang mencari menteri yang lebih cerdas darinya. Sama sekali bukan. Dia adalah pria yang arogan, yang nantinya menjuluki dirinya sendiri Raja Matahari. Baginya, alam semesta itu berputar mengelilinginya. Jadi ketika Louis berjalan di taman malam itu dan melihat tamu-tamu kehormatan lebih terpesona pada Fouquet daripada kepada dirinya, itu jadi masalah besar. itu bukan demonstrasi kompetensi di mata raja. Itu adalah deklarasi perang terhadap egonya. Bayangkan Anda adalah Raja Matahari, tapi malam itu Anda menyadari bahwa Anda bukanlah matahari di pesta tersebut. Fouquet yang menjadi mataharinya. Setiap senyuman atau pujian yang dilemparkan tamu kepada Fouquet pasti terasa seperti tamparan fisik bagi Louis. Menyinggung hal yang paling sakral bagi seorang penguasa absolut, yaitu kesombongannya. Tentu saja, Louis tidak mungkin keesokan harinya membuat pengumuman kalau dia memenjarakan menterinya karena cemburu pada sebuah pesta. Itu akan membuatnya terlihat sangat lemah, kan? Tepat. Jadi apa yang dia lakukan? Keesokan harinya, dia mengutus D'Artagnan untuk menangkap Fouquet dengan tuduhan penggelapan uang negara.
Tuduhan yang munafik sekali. Sangat munafik, karena sebagian besar pengeluaran itu justru disetujui oleh raja sendiri. Fouquet dijebloskan ke penjara isolasi. Tapi ini bagian yang paling menunjukkan cara kerja kekuasaan. Perhatikan siapa yang dipilih Louis untuk menggantikan Fouquet. Jean-Baptiste Colbert, Betul. yang secara kepribadian adalah kebalikan total dari Fouquet. Colbert itu terkenal sebagai pria yang sangat membosankan, birokratis, kaku, dan sama sekali tidak punya karisma. Dia mengadakan pesta-pesta yang sepi dan tidak menarik di Paris. Beda jauh ya. Beda jauh. Tapi mengapa Louis memilihnya? Karena Colbert punya kegunaan ekstrim tanpa membawa ancaman sedikit pun. Colbert memastikan kas negara penuh, dan dengan uang itu, Louis menyewa arsitek dan seniman yang sama persis yang digunakan Fouquet untuk membangun Istana Versailles. Wow. Louis ingin memastikan tidak ada satupun karya mentirinya yang menandingi karya rajanya. Luar biasa. Jadi Colbert aman karena dia membiarkan Louis menjadi satu-satunya bintang di panggung. Disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita kontraskan kehancuran Fouquet ini dengan cerita dari Italia sekitar 50 tahun sebelumnya. Ini tentang Galileo Galilei. Sang astronom legendaris. Ya. Kalau kita memikirkan Galileo, kita membayangkan seorang jenius sains yang murni. Tapi di awal karirnya, kehidupannya sangat tidak stabil. Sistem perlindungan di zaman Renaissance itu sangat kejam. Memang sangat bergantung pada patron ya. Betul. Galileo sering membuat penemuan lalu memberikannya kepada bangsawan hanya demi uang tip atau hadiah kecil, bukan gaji tetap. Dia itu kalau di zaman sekarang mirip pekerja lepas yang terus-menerus mencari proyek. Analogi yang sangat pas. Dia bergantung pada belas kasihan penguasa yang suasana hatinya bisa berubah kapan saja. Nah, tahun 1610 adalah momen jenius dari Galileo, bukan hanya dalam hal astronomi, tapi dalam politik. Dia menemukan 4 bulan yang mengorbit planet Jupiter. Kalau dia mengikuti pola lamanya, dia mungkin akan membagikan teleskop ke beberapa adipati berharap mendapat hadiah uang. Tapi dia tidak melakukan itu. Tidak, dia menyadari bahwa pendiri dinasti Medici, yaitu Cosimo pertama, sangat terobsesi dengan mitologi Jupiter. Cosimo pertama bahkan menjadikan Jupiter sebagai simbol kekuatan agung keluarganya. Ini langkah strategis yang brilian. Langkah pemasaran Galileo ini seperti pitching ke investor level tinggi. Dia tidak datang ke keluarga Medici dan berkata, "Hei, lihat, penemuan ilmiah hebat saya." Sebaliknya, dia mengemas alam semesta untuk memvalidasi ego keluarga tersebut. Dia menghubungkan bintang dengan mereka. Iya, dia bilang planet Jupiter ini adalah representasi dari Cosimo I, pendiri dinasti Anda. Dan lihatlah, ada 4 bulan yang selalu setia mengelilinginya. 4 bulan ini adalah simbol dari Anda, Cosimo II, dan 3 saudara Anda. Dia benar-benar menyelaraskan struktur kosmik dengan silsilah keluarga pelindungnya. Dan dia melangkah lebih jauh lagi dengan membuat lambang visual yang menempatkan Jupiter di tengah, dikelilingi bintang-bintang Medici. Dampaknya seketika, kan? Langsung. Pada tahun itu juga, Cosimo II mengangkatnya sebagai filsuf dan matematikawan resmi istana dengan gaji penuh. Perbedaan antara Fouquet dan Galileo ini sangat mencolok. Fouquet berfokus pada dirinya sendiri. Dia ingin diakui, dipuji, dan bersinar. Sementara Galileo menyorotkan semua cahaya penemuannya ke atasannya. Mengubah atasannya menjadi dewa kosmik? Betul. Dia memahami bahwa penguasa ini tidak terlalu memedulikan kebenaran empiris sains. Mereka memedulikan warisan dan nama besar mereka. Galileo tidak menantang otoritas mereka. Justru, dia mengabadikan mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana jika Anda tidak mencoba memamerkan apapun? Bagaimana jika Anda secara alami memang lebih mempesona dari atasan Anda? Karena hukum ini ternyata tidak peduli dengan niat Anda. Ini membawa kita pada cerita Astore Manfredi. Benar. Manfredi ini pangeran Faenza di abad ke-16. Dia ditaklukkan oleh Cesare Borgia. Manfredi ini pangeran muda yang tampan, murah hati, dan rakyatnya sangat mencintainya karena kepribadiannya yang luar biasa. Bukan karena dia berkuasa dengan tangan besi. Bukan. Borgia awalnya membiarkan dia hidup, tapi beberapa minggu kemudian Manfredi ditangkap tiba-tiba, dan setahun kemudian ditemukan tewas tenggelam di Sungai Tiber. Kasus Manfredi ini menyoroti sisi tergelap dari hukum ini. Manfredi tidak mengadakan pesta untuk pamer seperti Fouquet. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Tetapi bagi Cesare Borgia yang sangat paranoid, kehadiran Manfredi adalah ancaman pasif yang tidak bisa ditoleransi. Setiap kali Borgia berdiri di sebelah Manfredi, dia terlihat kurang karismatik. Tepat. Pesona alami Manfredi terus-menerus menyoroti kelemahan Borgia.
Atasan Anda itu tidak hanya bersaing dalam hal pekerjaan. Mereka seringkali secara diam-diam bersaing dalam hal seberapa banyak mereka disukai atau dikagumi. Ini juga berlaku dalam hal batasan keakraban. Saya teringat kisah Senno Rikyu di Jepang pada abad ke-16. Dia adalah ahli upacara minum teh yang melayani Kaisar Hideyoshi. Rikyu ini sangat dipercaya dan bisa dibilang orang kepercayaan nomor 1. Posisinya sangat aman harusnya. Harusnya. Tapi dia mulai merasa terlalu nyaman. Dia membuat patung kayu dirinya sendiri yang memakai sandal. Sandal ini adalah simbol status bangsawan tingkat tinggi. Dan patung itu diletakkan di kuil istana tempat para bangsawan berlalu lalang. Kesalahan fatal. Hideyoshi melihatnya dan tanpa ampun memerintahkan Rikyu untuk melakukan ritual bunuh diri. Rikyu melupakan satu aturan emas. Kebaikan atasan tidak boleh membuat bawahan lupa daratan. Ketika bos bersikap akrab atau memuji Anda, itu bisa menjadi jebakan psikologis. Anda mulai berpikir kita ini sudah sejajar. Begitu Rikyu menempatkan patungnya dengan atribut bangsawan, dia mengklaim status yang melampaui posisinya. Jadi apa arti dari semua ini? Mengapa tokoh-tokoh besar ini begitu mudah tersinggung? Padahal mereka punya segalanya kan? Akar masalahnya ada pada psikologi manusia, yaitu insecurity atau perasaan tidak aman. Setiap manusia memiliki rasa tidak aman. Menunjukkan bakat secara alami akan membangkitkan kecemburuan. Tapi mereka ini di posisi puncak. Justru itu, orang-orang di posisi puncak seperti raja, direktur, atau CEO memiliki ego yang sangat rapuh. Mereka harus merasa lebih cerdas dan lebih superior. Ada konsep dalam psikologi yang disebut narcissistic wound atau luka narsistik. Menarik. Seperti apa itu? Orang di posisi tinggi mendasarkan identitas mereka pada keunggulan mereka atas orang lain. Jadi, ketika ada bawahan yang lebih cerdas atau karismatik, itu bukan dilihat sebagai aset. Itu dirasakan sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas atasan tersebut. Ini membongkar kesalahan persepsi umum ya. Banyak bawahan seperti Fuke berpikir memamerkan bakat akan memenangkan kasih sayang atasan. Padahal, atasan mungkin pura-pura tersenyum, lalu diam-diam mencari alasan untuk menyingkirkan bawahan tersebut. Mereka akan menggantinya dengan orang yang kurang cerdas dan tidak mengancam seperti Colbert tadi. Wow, ini sangat relevan. Kita mungkin tidak melayani Raja Prancis, tapi hukum ini terjadi setiap hari di kantor, di ruang rapat, dan di dunia bisnis modern. Anda mungkin kompeten dan punya bos dengan ego rapuh. Lalu, apa yang harus Anda lakukan? Sumber materi kita menyajikan taktik-taktik praktis. Mari kita bahas taktik pertama, yaitu sanjungan yang bijaksana. Sanjungan seperti apa maksudnya? Bukan sekedar memuji baju bos ya. Ini tentang, jika Anda lebih pintar dari bos Anda, berlakulah sedikit naif. Buatlah kesalahan kecil yang tidak berbahaya agar bos memiliki kesempatan untuk membantu dan memberikan keahliannya. Bos sangat suka merasa dibutuhkan. Sangat suka. Mengaktifkan kompleks penyelamat mereka akan mengubah rasa terancam menjadi sikap melindungi. Lalu taktik kedua yaitu berbagi kredit. Katakanlah ide Anda jauh lebih kreatif dari bos Anda. Nah, kemas ide tersebut seolah-olah itu adalah gema atau pengembangan dari saran bos Anda. Anda bisa bilang, berangkat dari gagasan brilian Bapak minggu lalu, saya mengembangkan eksekusi ini. Jadi bos tidak merasa dilompati. Dan ada taktik ketiga, yaitu meredam cahaya sendiri. Ini penting bagi Anda yang secara alami lebih karismatik. Jadilah penghibur, namun jangan membuat bos terlihat kaku jika dibandingkan dengan Anda. Atasan harus selalu tampil sebagai matahari yang memancarkan kekuatan, sementara Anda adalah planet yang mengorbit. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, menyamarkan kekuatan bukanlah sebuah kelemahannya. Sama sekali bukan. Itu adalah cara memegang kendali agar Anda tidak menjadi korban insecurity atasan. Anda mengelola emosi mereka demi keuntungan jangka panjang Anda. Tapi tunggu dulu. Apakah ada sisi kebalikan dari hukum ini? Pengecualian begitu? Bagaimana jika bos saya ini sangat lemah dibenci oleh manajemen atas? Atau sedang diambang pemecatan? Bintang jatuhlah ibaratnya. Pertanyaan bagus. Jika bos Anda adalah bintang jatuh, Anda tidak perlu berbelas kasih. Cerdiklah dan diam-diam percepat kejatuhannya. Anda bisa menunjukkan jarak kompetensi antara Anda dan dia ke manajemen atas. Tidak perlu ikut tenggelam bersama kapal karam ya. Tepat. Namun jika dia masih kuat, bersabarlah. Kekuasaan pasti memudar.
Dan jika Anda bermain rapi, waktu Anda untuk bersinar pasti akan tiba. Sebagai penutup dari teks ini, ada satu kutipan metaforis yang sangat kuat dari Baltasar Gracian. Hanya ada satu matahari dalam satu waktu. Jangan pernah mengaburkan sinar matahari. Jadilah seperti bintang di langit secerah apapun, Anda tidak pernah muncul bersamaan dengan matahari. Indah sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan setelah sesi ini selesai. Hari ini, kita telah mempelajari cara meredupkan cahaya Anda agar atasan tetap bersinar. Tetapi mari kita putar perspektifnya. Silakan. Suatu hari nanti ketika kesabaran Anda terbayar dan Anda akhirnya menjadi sang matahari, menjadi atasan sang penguasa. Bagaimana Anda akan bereaksi? Bagaimana? Ketika ada bamahan muda yang berlian, yang bakat dan pesonanya mulai menyilaukan mata Anda, apakah Anda akan membiarkan insecurity mengubah Anda menjadi seperti Raja Louis XIV? Atau adakah cara lain yang lebih bijak bagi seorang pemimpin sejati? Sebuah pertanyaan yang sangat menantang dan menuntut kejujuran dari kita semua. Sangat mudah membenci atasan yang insecure sampai kita sendiri menduduki kursinya. Kami sangat berterima kasih Anda telah menginvestasikan waktu untuk belajar bersama kami di Eksplorasi Mendalam kali ini. Teruslah mengamati dinamika di sekitar Anda dan bermainlah dengan cerdas.